Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Mahkamah Internasional memutuskan kehadiran Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Palestina tegaskan Israel wajib menghentikan pendudukan di Palestina. The International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional memutuskan kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal dan melanggar hukum. Atas putusan ini, Israel wajib menghentikan semua aktivitas permukiman baru di Palestina dan semua negara berkewajiban untuk tidak mengakui pendudukan Israel. Votes to one is of the opinion that the state of Israel is under an obligation to cease immediately all new settlement activities and to evacuate all settlers from the occupied Palestinian territory. The state of Israel has the obligation to make reparation for the damage caused to all natural or legal persons concerned in the occupied Palestinian territory. Penasihat Hukum Kebijakan Luar Negeri Palestina, Riyad Malki, memuji keputusan The International Court of Justice. Malki menyebut Israel harus segera menghentikan pendudukan wilayah Palestina. Has been declared unlawful by the World Court, which has stipulated that it must be terminated completely and as rapidly as possible. This means Israel is under an obligation to end this illegal colonial enterprise unconditionally. And in our view, that means immediately and totally. Seolah tak menggubris keputusan Mahkamah Internasional, Israel hari Sabtu waktu setempat masih agresif mengepur wilayah Gaza. Israel masih gencar berupaya menduduki wilayah tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melalui media sosial X menyambut positif fatwa hukum Mahkamah Internasional. Sebelumnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang berbicara di ICJ agar Israel hentikan tindakan melanggar hukum di Palestina. Dalam pesan resminya, Kementerian Luar Negeri menegaskan Indonesia mendesak Israel mengakhiri keberadaannya di wilayah Palestina. Kependudukan Israel di wilayah Palestina sudah terjadi selama beberapa dekade. Ketegangan antara Hamas dan Israel memanas di Oktober 2023. Saat ini, total korban tewas mencapai 37.900 jiwa. 70% adalah perempuan dan anak. Keputusan Mahkamah Internasional membawa harapan baru akan berakhirnya konflik panjang di Gaza. Namun, Perdana Menteri Israel menyatakan pengadilan telah membuat keputusan penuh kebohongan. Warga Yahudi merasa tidak menjajah tanah mereka sendiri. Lalu bagaimana tindak lanjut keputusan Mahkamah Internasional terhadap nasib Palestina? Kita perbincangkan malam hari ini, saudara, bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat malam, Pak Prof. Selamat malam. Ya, Prof, kita lihat Indonesia juga ikut ya mendorong Mahkamah Internasional untuk menghentikan tindakan pendudukan Israel ini. Anda sendiri melihat setelah keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, Anda optimis begitu melihat ini? Pertama yang dikeluarkan adalah fatwa ya, jadi advisory opinion atas pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB. Kalau saya ditanya apakah saya optimis, mohon maaf saya tidak optimis. Saya Kenapa? justru pesimis karena Israel saya yakin akan tetap menduduki Palestina. Karena dalam konteks seperti sekarang ini, apa yang sudah disampaikan oleh Mahkamah Internasional dalam bentuk advisory opinion ini kan harus disampaikan ke Majelis Umum PBB. Dan Israel akan mengatakan bahwa ini bukan produk hukum sehingga dia tidak akan tunduk. Terlebih lagi, Israel adalah negara yang menguasai wilayah ini. Pertanyaan bagi kita adalah apakah akan ada negara yang berani untuk memukul mundur Israel dari tanah-tanah yang dikuasainya, yaitu di tepi barat, di Gaza, dan di Yerusalem. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau misalnya ada negara yang berani memukul mundur Israel dari sana,
saya khawatir Amerika Serikat akan turun dan mendukung Israel, membantu Israel untuk menghadapi siapapun itu kekuatan, seperti itu. Oke, ini artinya kita masih jauh dong untuk melihat kemerdekaan Israel atau paling tidak ini Israel tidak lagi maksudnya Palestina ya. Palestina. Iya, Prof. Artinya masih jauh ya kita menuju ke sana. Betul sekali, ini masih jauh. Jadi advisory opinion ini boleh dikatakan bagus dalam konteks menekan Israel, menekan Amerika Serikat untuk mengatakan bahwa tidak hanya suara mayoritas negara-negara di dunia menghendaki bahwa Israel mengakhiri kekuasaannya di wilayah Palestina yang dilakukan secara ilegal, tetapi ada International Court of Justice yang dia merujuk pada pasal-pasal yang ada di dalam instrumen internasional, yang ada dalam hukum internasional. Itu sudah dikutip dan kemudian dirujuk. Nah, ini tapi sayangnya dalam masyarakat internasional memang tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk memaksa Israel untuk mundur, kecuali ada negara-negara yang berani melakukan itu. Oke, dengan putusan itu, Prof, apakah tidak bisa membuat negara-negara kemudian berada di sisi Palestina? Sayangnya tidak bisa. Tentu banyak negara pasti akan mendukung Palestina Ya. dengan adanya fatwa ini. Namun demikian, apabila negara-negara ini diminta untuk menggunakan kekerasan, use of force gitu ya, untuk memaksa Israel keluar, maka itu tidak akan terjadi. Tidak Oke. juga akan terjadi kalau misalnya kita pergi ke Dewan Keamanan PBB, minta supaya dikeluarkan resolusi agar ada pasukan internasional yang memaksa Israel keluar dari tanah Palestina. Karena apa? Pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Ini permasalahan yang kita hadapi adalah masyarakat dunia ini yang berlaku itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang. Nah, permasalahannya Israel dia itu kuat karena di belakangnya ada Amerika Serikat, seperti itu. Oke, nah apakah kemudian kita bisa mendorong atau kecil sekali kemungkinan bisa mendorong Amerika untuk mengambil tindakan di sini? Ya, kalau menurut saya sangat-sangat kecil. Kenapa saya katakan sangat kecil? Karena lobi Yahudi di Amerika Serikat, warga negara Amerika Serikat keturunan Yahudi, itu akan sangat kuat dalam memaksa pemerintah Amerika Serikat untuk terus melindungi Israel. Karena apa? Mereka ini yang memegang perekonomian di Amerika Serikat. Mereka walaupun minoritas, tetapi secara ekonomi mereka bisa menguasai. Oleh karena itu, siapapun presiden di Amerika Serikat, mereka tidak akan berani, katakanlah, mengambil tindakan yang bertentangan dengan keinginan dari lobi Yahudi maupun keinginan dari Israel. Oke, Prof, sekarang kita lihat situasi politik di Amerika bagaimana, apakah itu nanti bisa akan mengubah kontestasinya? Sayangnya tidak bisa, karena walaupun Partai Demokrat yang katakanlah lebih moderat ketimbang Partai Republik, apalagi kalau Donald Trump yang menjadi presiden di sana, itu juga dalam posisi mereka tidak mau berbantahan atau bertentangan dengan yang disebut sebagai lobby Yahudi. Nah, yang saya dengar dalam waktu dekat ini, tanggal 24 Juli, Perdana Menteri Netanyahu akan datang ke Amerika Serikat. Saya yakin kedatangan Netanyahu ini untuk memastikan bahwa Amerika Serikat akan berada di belakang Israel. Oke, jadi ini justru akan semakin kuat begitu ya, Prof ya? Betul sekali. Jadi dalam situasi seperti ini, negara yang dikalahkan, kalau dia memiliki kekuatan, dia akan gunakan kekuatan itu. Saya masih ingat ketika Filipina berhadapan dengan Cina dalam perkara di Permanent Court of Arbitration, dan pada waktu itu Cina dikalahkan, meskipun Cina tidak mengakui putusan itu karena tidak hadir, tetapi dia akan menggunakan kekuatan untuk melawan apapun putusan yang katakanlah tidak berpihak pada Cina, seperti itu. Jadi Prof, kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk kemudian bisa paling tidak paling tidaklah ada gencatan senjata lah begitu di sana?
Ya, ini tentu kekuatan moral ya, kekuatan moral yang kita dapat satu, dan yang kedua, saya sekali lagi ingin bahwa dunia akan membangun suatu koalisi yang namanya Coalition of Humanity. Dan koalisi ini tugasnya adalah untuk membantu korban yang ada di Palestina, dan kemudian yang kedua, dengan kekuatan dari warga memaksa katakanlah warga Israel untuk bisa menurunkan Perdana Menteri Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Karena menurut saya, biang kerok kalau misalnya kita bicara serangan Israel ke Gaza pada saat sekarang ini adalah Perdana Menteri Netanyahu. Kita tidak bisa generalisasi bahwa Israel adalah semua orang Israel di sana. Karena sebagian rakyat di Israel banyak juga yang sekarang ini menentang kebijakan dari Perdana Menteri Netanyahu. Oke, gejolak itu besar, Prof, yang mungkin akan membuat Netanyahu turun? Ya, sekarang ini semakin membesar dan partai oposisi pun sudah banyak, bahkan dari keluarga Sandra pun mereka menghendaki agar Perdana Menteri Netanyahu diturunkan. Karena apa? Bukan membuat Israel bertambah damai, terlindungi, tetapi justru eh, warga Israel mereka merasa terancam karena mereka kalau misalnya berada di luar negeri dan lain sebagainya, bahkan punya kepentingan, itu bukan tidak mungkin masyarakat di negara-negara tersebut dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh rakyat oke. di Israel. Prof, kalau Netanyahu turun, apakah itu benar-benar bisa menghentikan perang di sana? Menurut saya, ya, ganti pemerintahan, ganti kebijakan, dan sekarang ini sebenarnya tidak hanya keinginan dari Israel untuk menyerang, tapi ini merupakan dendam pribadi dari Perdana Menteri Netanyahu atas peristiwa tanggal 7 Oktober tahun kemarin. Karena mungkin beliau merasa bahwa beliau kecolongan dengan adanya serangan mendadak dari Hamas. Oke, Indonesia bisa apa? Terakhir, Prof. Indonesia seperti Pak Prabowo sampaikan bahwa kita mencoba untuk membangun koalisi kemanusiaan. Kita akan siap kalau misalnya diminta untuk pasukan perdamaian, kalau misalnya ada gencatan senjata. Kita juga sudah akan menggelar rumah sakit darurat di dekat di Gaza mungkin atau di Rafah, yang ingin memastikan bahwa masyarakat Palestina mereka akan bisa dibantu, dan kemudian juga terhadap mereka-mereka anak-anak muda yang perlu bersekolah bisa dibawa ke Indonesia untuk bersekolah. Artinya apa? Kita tidak mau bahwa dengan adanya perang ini lalu kita berdiam diri dan membiarkan Oke. generasi berikut dari Palestina ini tidak mendapatkan pembelajaran dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam, Prof.